Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak Umi, belajar masih dalam bab 1, yaitu ad-darsul awal, pelajaran pertama tentang hadza faslun, ini kelas. Namun kita tidak akan membahas kosakata lagi, namun yang akan kita bahas yaitu tentang isim, mudzakkar dan muannas. Silakan anak-anak Umi semua buka halaman 9 di bagian atas. Nah, isim, mudzakkar dan muannas. Kira-kira apa sih arti isim itu? Nah, isim adalah kata yang menunjukkan pada orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, dan sifat. Contohnya ada beberapa di kosakata yang kita hafal kemarin, yaitu babun, pintu. Nah, ini benda mati kan? Kemudian baitun, rumah. Kemudian ada Ahmad. Ahmad ini adalah nama orang. Kemudian Khadijah. Nah, ini semua termasuk isim. Kemudian pengelompokan isim. Nah, pertama, pengelompokan isim, mudzakkar dan muannas sesuai dengan jenis kelamin. Nah, manusia itu ada 2 jenis kelamin kan? Ada mudzakkar, laki-laki, muannas, perempuan. Jadi arti dari mudzakkar yaitu laki-laki, muannas yaitu perempuan. Kemudian yang kedua, pengelompokan isim, mudzakkar dan muannas berdasarkan bahasa saja, seperti benda, tempat, sifat, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menentukannya? Maksudnya bagaimana menentukan apakah itu mudzakkar atau muannas? Yang pertama, setiap yang menunjukkan arti laki-laki maka termasuk ke dalam mudzakkar. Contohnya seperti tadi, Ahmad. Nama orang Ahmad berarti sudah jelas dia laki-laki atau mudzakkar. Kemudian Zaidun, Aziz. Selanjutnya, setiap yang menunjukkan arti perempuan sudah pasti termasuk ke dalam muannas. Contohnya Khadijah, nama orang kan, nama orang perempuan. Aisyah, Maryam, itu sudah pasti termasuk ke dalam muannas. Kemudian bagaimana menentukan mudzakkar atau muannas pada benda? Untuk menentukannya, kita bisa melihat dari segi bentuk katanya. Kita perhatikan contoh di bawah ini ya. Oke, ini ada contoh beberapa kosakata yang sudah pernah kita hafal juga, ada di buku juga. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kanan. Ada maktabun yang artinya meja. Kemudian ada qalamun, artinya pena. Kemudian ada kursiyun, artinya kursi. Nah, kotak yang sebelah kanan ini itu termasuk ke dalam mudzakkar. Kemudian kotak yang sebelah kiri, nafizatun, artinya jendela. Sa'atun, jam. Khizanatun, lemari. Kotak sebelah kiri ini itu termasuk ke dalam muannas. Kira-kira apa ya perbedaan antara mudzakkar dan muannas ini? Nah, perbedaannya yaitu kata yang berakhiran ta marbuthoh. Kata yang berakhiran ta marbuthoh termasuk ke dalam muannas. Nah, Umi lingkari. Ada seperti ta marbuthoh pada kata nafizatun. Ada ta marbuthoh. Sa'atun, ada ta marbuthoh lagi. Khizanatun, lemari, ada ta marbuthoh lagi. Maka dia termasuk ke dalam muannas. Kemudian kata yang tidak berakhiran ta marbuthoh termasuk ke dalam mudzakkar.
Contohnya tadi yang kotak sebelah kanan, maktabun, meja, tidak ada ta marbutoh, qalamun, pena, tidak ada ta marbutoh, kursiyun, kursi, tidak ada ta marbutoh. Kita masuk ke penempatan kata. Nah, sudah kita pelajari juga, ada beberapa kata di bawah ini, ada hadhihi. Oh, maksud Umi hadza ya. Yang pertama hadza, ini laki-laki. Maksudnya adalah ini tapi ditujukan untuk laki-laki. Kemudian hadhihi, ini ditujukan untuk perempuan. Kemudian ada lagi dzalika, itu untuk laki-laki. Kemudian terakhir ada tilka, itu untuk perempuan. Nah, kita lihat beberapa gambar di bawah. Nah, penempatan kata hadza, hadhihi, dzalika, tilka pada benda. Kita lihat gambar yang Umi lingkari pertama itu ada hadza maktabun, ini meja. Nah, kenapa pakai hadza? Karena maktabun termasuk ke dalam mudzakkar. Kemudian ini Umi lingkari lagi contoh dzalika ya. Dzalika qalamun hibrun, itu spidol. Kenapa pakai dzalika? Karena qalamun hibrun termasuk mudzakkar. Kita lanjut ke contoh muannasnya. Contoh yang pertama ada jendela. Hadhihi nafidzatun, ini jendela. Kenapa pakai hadhihi? Karena nafidzatun termasuk ke dalam muannas, ada ta marbutohnya. Makanya dia pakai hadhihi, tidak hadza. Kemudian contoh yang kedua ada tilka suratun, itu gambar. Nah, ada ta marbutohnya juga, suratun. Maka dia pakai tilka, tidak zalika. Ini ada contoh di dalam kalimat ya, di halaman 11 pada buku bahasa Arab kita. Boleh dibuka. Nah, ini ada dua kosakata benda. Umi akan mencontohkannya sesuai contoh yang di buku. Yang pertama itu ada kata maktabun, yang artinya meja. Mari kita buat ke dalam kalimatnya. Ma hadza, apa ini? Kenapa hadza? Karena maktabun tadi mudzakkar. Jawabannya hadza maktabun. Nah, ini meja. Kalau yang ditanya hadza, maka jawabannya juga harus hadza. Kemudian ma dzalika, apa itu? Kenapa dzalika? Karena maktabun mudzakkar. Dzalika maktabun, itu meja. Nah, karena ditanya dzalika, maka jawabannya harus dzalika juga. Kemudian contoh yang kedua, yaitu ada mistorotun, yaitu penggaris. Ma hadhihi, apa ini? Nah, jawabannya, ya, kenapa hadhihi? Karena mistorotun termasuk ke dalam muannas, ada ta marbutoh. Jawabannya hadhihi mistorotun. Karena ditanya hadhihi, maka jawabannya harus hadhihi juga. Ma tilka, apa itu? Tilka mistorotun, itu penggaris. Kenapa tilka? Karena tadi yang ditanya tilka. Baiklah anak-anak Umi, untuk tugas, buatlah percakapan dari kata-kata di bawah ini, seperti contoh yang di atas yang mencontohkan tadi, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 6, dan nomor 7. Materi singkat bahasa Arab kita pada hari ini. Umi berharap anak-anak Umi semua menonton video ini dan memahaminya, kemudian dikerjakan tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Lebih kurang Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.